Sampun, Pak. Siap. Pak Fit, sampun. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu untuk melakukan proses pembelajaran di hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Seperti itu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, monggo silakan ketua kelasnya, ayo Eti dipimpin Pak. Oh, iya Pak. Doa selesai. Baik, terima kasih Mbak Eti. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Masih tetap di materi algoritma dan pemrograman. Kalau kemarin kita belajar mengenai bagaimana cara membuat flowchart dan pseudocode dalam pemrograman. Hari ini kita belajar kelanjutannya, yakni hari ini nanti kita akan belajar membuat program sederhana melalui bahasa pemrograman. Baik, kita mulai ya anak-anak ya. Nah, coba diamati, ini Pak Guru menampilkan sesuatu di papan tulis melalui proyektor. Sudah kelihatan ya anak-anakku? Sudah, Pak. Ini foto saya ketika masih muda. Sekarang masih muda juga loh, Pak. Waktu jadi brand ambassador Pons ini Pak, sehingga kelihatan putih. Sekarang sudah sponsornya sudah dari saya, jadi hitam lagi saya. Seperti itu anak-anak. Itu menipu nggih Pak? Menipu nggih? Glowing. Itu pakai efek kamera apa Pak? Nah ini kurang paham ini anak-anak istri saya yang moto. Nah itu ya. Oke, jangan terlalu fokus kepada foto saya ya. Saya ya seperti itu anak-anak ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Endi ingin tanya dulu. Nah, ketika melihat gambar ini anak-anak, kira-kira itu apa yang ada di benak kalian? Play Store. Ini tahu ini logo Play Store ya anak-anak ya. Nah sekarang saya tanya aja ke Eti ya, ke Eti. Kira-kira di benaknya Mbak Eti ketika melihat logo ini kira-kira apa yang ada di benaknya Mbak Eti? Play Store Pak di HP buat download aplikasi gitu. Google Play Store. Oh, buat download aplikasi seperti itu. Berbasis Android ya, Pak. Oke. Kalau misalnya Denny, kira-kira apa yang ada di benaknya ketika melihat logo ini? Sama dengan Eti, Pak, untuk download aplikasi di handphone Android. Oke, yang di-download itu apa kira-kira? Aplikasi APK, Pak. Aplikasi atau mungkin kata lainnya menurut kita itu adalah program ya anak-anak ya. Bisa program atau bisa aplikasi. Nah, di Play Store ini terdapat berbagai macam aplikasi, apapun yang kita ketikkan mungkin akan secara terlist di situ, akan muncul seperti itu. Nah, pernahkah kalian membayangkan, berpikir kira-kira untuk membuat aplikasi itu caranya bagaimana? Nggak tahu Pak, nggak tahu. Gimana Pak? Nggak tahu. Gimana Pak? Belum tahu Pak. Masa nggak ada yang tahu? Hafid ini kayaknya sering membaca ini. Kelihatannya senang masalah IT. Kira-kira bagaimana Mas Hafid?
Oh, ternyata komik yang dibaca. Oke. Jadi anak-anak, untuk membuat program-program atau aplikasi-aplikasi itu kita bisa memanfaatkan bahasa pemrograman anak-anak. Jadi untuk membuat aplikasi itu, di balik aplikasi itu yang sudah jadi yang kita manfaatkan untuk membantu kehidupan kita sehari-hari, itu para desainernya pasti akan menyusun program itu melalui bahasa pemrograman. Seperti itu. Nah, nantinya kita juga akan belajar membuat aplikasi yang sederhana dulu. Nah, kalau kita ngomong-ngomong bahasa pemrograman, anak-anak tahu nggak? Kira-kira jenis-jenis bahasa pemrograman itu ada yang pernah dengar nggak? Pernah, Pak. Pernah, Pak, pernah. Ah, contohnya apa? Ada C++, Pak. Java. Oke, apalagi? Ali. Pascal. Kok bahasa Inggris? Apa itu ya? Oh, bukan ya. Kita ngomong bahasa pemrograman, bukan bahasa yang digunakan untuk. Oh iya. Main HP itu Kak, Mas Habib paling itu. Ada C++, ada Java, ada apa itu ya. Nah, dari sekian banyak bahasa pemrograman. Kalau bahasa tubuh itu apa, Pak? Oh, kalau bahasa tubuh itu bukan bahasa pemrograman kali, iya. Iya. Bukan bahasa pemrograman. Nah, bukan ya? Bukan. Mas Ali ini senengane mengamati bahasa tubuh aja. Ya, sama Pak Pri tak ke belakang dulu ya. Nggak boleh. Jam pelajaran saya nggak boleh kemana-mana. Harus fokus mengikuti saya. Ditahan dulu Biasanya putusnya. lama, Pak, kalau ke belakang Iya. itu Pak Ali. Ya. Baik anak-anak, dari sekian banyak bahasa pemrograman tadi yang sudah beberapa teman sebutkan, ada Java, ada C++, ada C++. Nanti di sini kita akan mempelajari bahasa pemrograman Pascal anak-anak. Nah, salah satu bahasa pemrograman yang sangat dianjurkan di dunia pendidikan. Kenapa? Karena bahasanya cukup mudah untuk dimengerti. Bahasa di Pascal seperti bahasa kita sehari-hari, seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Kemudian kita mempelajari ini anak-anak tujuannya adalah nanti kalian sebagai peserta didik mampu menjelaskan struktur, input, output, variabel, dan tipe data pada pemrograman Pascal seperti itu. Kemudian yang kedua, kalian nanti mampu membuat program sederhana setelah kita mempelajari ini. Seperti itu. Nah, kemudian apa saja yang kita pelajari di sini nanti? Yang kita pelajari di sini adalah nanti kalian belajar struktur dari Pascal, input, output dari Pascal, variabel, kemudian dan beberapa tipe data pada pemrograman Pascal. Dan setelah kenal itu, nanti kalian akan belajar membuat program sederhana dari Pascal. Seperti itu. Kemudian, apa yang Pak Endi nilai di pembelajaran ini? Yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi tadi tolong sikapnya dijaga. Jangan seperti biasanya, Ali mendapatkan nilai D mesti di pembelajaran saya. Karena mesti tidur. Dijaga tolong untuk pertemuan kali ini. Nah, kemudian penilaian pengetahuan. Tidur lagi tuh, Pak. Tidur lagi tuh loh, Pak. Nah, itu Untuk penilaian pengetahuan. Ini tolong Denny ditingkatkan pengetahuannya. Kemarin Oke, untuk Pak. kelas pengetahuan kemarin, pembelajaran kemarin Mas Denny kurang untuk KKM-nya. Kemudian penilaian keterampilan dari kemampuan kalian membuat program. Seperti itu. Dari sini ada yang tanyakan anak-anak? Ada, Bapak. Apa? Tadi bahasa tadi, Pak. Bahasa itu apa ya, Pak? Bahasa tadi loh, Pak. Bahasa apa ya, Ali ya? Bahasa tubuh tadi yang kamu tanyakan. Jadi bahasa Bukan. tubuh itu bukan bahasa pemrograman, itu. Ali. Pak Pri Baik. ini loh. Pak Pri ini loh. Oke. Baik, saya lanjutkan ya anak-anak ya. Untuk mempelajari bahasa Pascal terlebih dulu, Pak ini saya bagi kelompoknya ya. Jadi nggak boleh bagi kelompoknya sendiri-sendiri, sudah saya tentukan. Nah, kelompoknya ada 6 kelompok, ada 5 kelompok, di mana nanti akan saya pilih ketua kelompoknya. Ya, kelompok pertama diketahui oleh Denny, kedua oleh Mbak Ervin, kelompok 3 oleh Mbak Eti, kelompok 4 sama Mas Ali, kelompok 5 sama Mas Hafid. Ya, anggotanya sudah ada di kertas yang saya bagikan tadi. Begitu ya. Wale
Baik, silakan berkumpul dengan kelompoknya anak-anak. Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Sudah Nah, kalau kumpul. sudah berkumpul, pada pembelajaran kali ini, Pak Endi akan memberikan kalian masalah. Ya, saya tahu kalian sudah banyak masalah dalam kehidupan kalian, anak-anak ya. Nah, Iya, Pak. Tahu Pak, kau tahu Pak. Kau Saya tahu, tambahin Pak. saya tambahin masalah baru. Tetapi masalah yang saya kasihkan ke kalian ini akan bermanfaat untuk kalian nanti. Jadi tolong nanti diikuti dan dicari solusi dari masalah yang saya berikan. Nah, di layar fokus itu anak-anak ini adalah beberapa bahasa pemrograman Pascal ya. Di sini ada sebuah program, yakni program menghitung luas persegi panjang ya. Ada kode-kode programnya. Nah, di kode-kode program ini ada salah satu kode yang salah, sehingga yang menyebabkan program ini tidak bisa jalan, tidak bisa dikompil kalau bahasa programnya seperti itu. Nah, tugas kalian melalui kelompoknya masing-masing silakan mengidentifikasi, mencari kira-kira kode yang salah itu yang mana. Seperti itu. Paham ya? Atau ada yang ditanyakan, itu kok Denny domblong aja itu kelihatannya. Itu ngompol mungkin. Pasti ngompol itu. Ngompol lagi itu. Anaknya ngompol. Oke, baik anak-anak. Nah, kita lanjutkan ya. Ntar lagi akan saya bagikan LKPD. Silakan nanti di LKPD tersebut sudah ada urut-urutan proses pengerjaannya. Baik, saya jelaskan dulu ya. Saya buka LKPD-nya dulu. Nah, ntar lagi akan saya bagikan. Di LKPD yang akan saya bagikan itu, silakan nanti diikuti prosedur langkah pekerjaannya anak-anak ya. Yang pertama nanti kalian silakan coba. Di sini sudah saya buatkan program, yakni program menghitung luas segitiga. Kalau yang kita cari permasalahannya adalah luas persegi panjang tadi ya. Nah, silakan dicoba dulu, diketik sesuai dengan kode program yang sudah saya sediakan. Kemudian ikuti langkah-langkah selanjutnya sampai dengan nanti silakan dieksekusi program itu dengan cara yang sudah saya tuliskan juga. Setelah selesai mencoba ini, silakan untuk penilaian adalah berupa kasus yang saya berikan tadi. Nah, silakan diketik program yang di awal saya tampilkan tadi, kemudian dianalisa kira-kira apa yang salah dari kode program itu. Nah, untuk menganalisa itu, mengidentifikasi kesalahannya, silakan anak-anak silakan bereksplorasi melalui bahan ajar yang saya berikan atau bisa mencari di channel YouTube sehingga nanti masalah ini bisa terselesaikan. Paham ya? Paham apa Anda? Kalau nggak ada jawaban ini? Paham, Pak. Paham. Paham Pak. Ini lapar, Bapak. Lapar mau istirahat. Masih ngamati LKPD, Pak, ini. Iya. Nah, silakan kalau sudah paham, nggak ada yang tanyakan, silakan mulai dikerjakan. Ya, Pak. Pak, itu nanti ditulis di LKPD ya, Pak? Iya, ditulis di LKPD. Marahi. Nah, tetapi terlebih dahulu silakan di komputer yang ada di hadapannya sekarang dicoba, kemudian dibuka sesuai dengan urut-urutan yang sudah Pak Endi sebutkan di LKPD. Buka apa, dan buka apa. Itu ya. Nggih, Pak. Tik, warai tik. Gak. Mau nyontonan kamu ki. Main file yo Mungkin aku sinau. Ora mlebu aku karo Arvin iki. Makano to sinau. Wah. Nggak apa-apa, boleh lanjutkan. Pacaran itu, nggak boleh tuh, nggak boleh. Saya sudah punya pacar, Pak. Oh, Anak iya. SMK pacar saya. SMK Tanggul. SMK Boyolangu. Baik, anak-anak, ada yang ditanyakan? Bisa, Bingung, Bapak. Pak. Saya bingung. Sudah selesai ya, sudah ketemu ya? Oke. Semua kelompok sudah selesai, sudah ketemu? Hampir Pak, hampir. Oh, hampir. Pak. Oke. Baik, untuk kelompok yang sudah, silakan saya minta nanti semua kelompok secara perwakilan untuk mempresentasikan hasil dari pembelajaran. Silakan, kelompok yang pertama adalah yang kelompok diketahui Mas Denny, diketuai Mas Denny. Silakan Mas Denny sebagai ketua kelompok, tolong maju presentasikan. Nggih.
Setelah memperhatikan gambar niku Pak nggih, Nggih. saya menemukan ada kesalahan dalam penulisan sintak program Pascal sehingga menyebabkan program ini tidak bisa berjalan. Ini untuk memasukkan program menghitung luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Ya, kesalahannya di mana, Mas Denny? Kesalahannya kan guys soal Pak, kula SMP ra mudeng Pak. Iya. Oke, baik, bagus sekali Mas Denny sudah ketemu kesalahannya. Oke, skip. Nah, masalah nanti betul enggaknya, itu Ali kok tertawa aja, jangan tertawa, ini cubit lo ya. Iya itu. Gruis Pak, Mas Ali gruis. Ali. Sekarang anu aja kelompoknya Ali, coba. Ya, Ya. Oh iya, Saya saya sudah Pak. Itu kurang itu dari program itu anu Bapak, kurang apa tanda petik Pak. Oh, di bagian mananya ya? Oh itu bagian lebarnya itu, panjang dan lebar itu. Wah, kurang tepat ya, tapi bagus sudah analisa ya. Belum ada jawaban yang tepat tadi ya, kelompoknya Denny kurang tepat, nah kelompoknya Ali juga kurang tepat. Sekarang coba kelompoknya Hafid. Ya, Hafid maju. Oke, coba dipresentasikan hasil kerja kelompoknya, Mas Hafid. Waduh, gitu ya? Oh iya. Kebanyakan spasi ya. Oke. Kayaknya kurang tepat juga itu ya. Nah, coba masih ada 2 kelompok lagi, kelompoknya Eti. Eti coba kira-kira apa ini program yang salah dari yang ditampilkan Pak Guru? Coba saya coba Pak. Kalau kelompoknya Mbak Ervin ya Pak. Saya yang terakhir saja. Salah kok panjang dan lebar. Wah ini mungkin modulnya sama video-video yang saya berikan nggak diikuti dengan baik ini kayaknya tadi kok belum ada yang tepat ini solusinya ini. Saya coba ya Pak, siapa tahu. Ya, silakan. Itu kan masukkan panjang, harusnya reading-nya itu bukan H tapi P gitu loh Pak. Nah, luar biasa. Betul ya. Saya. Itu saya itu Pak. Saya tadi koefisien IP kali H Pak itu tadi Pak. Iya betul kali. Oke. Jawabannya kelompok yang barusan betul ya. Jadi kelompok lain tolong nanti kalau ada pembelajaran seperti ini lagi tolong dibaca baik-baik itu anunya video yang saya kasih dan belajar yang saya kasih seperti itu ya. Iya Pak. Oke. Jangan dukung Pak, jangan dukung loh ya. Jangan dukung loh ya. Baik, semua kelompok sudah presentasi ya. Semua kelompok sudah presentasi. Sekarang coba dari sekian banyak yang presentasi, tolong tadi disimpulkan kelompok yang benar tadi kira-kira kesimpulannya apa dari pembelajaran kita hari ini? Ya, jadi kesimpulannya untuk program Pascal ya Pak ini ya? Pascal. Bahasa pemrograman Pascal, kita harus tahu sintaknya dan nulis dengan teliti karena kalau ada kesalahan titik, kesalahan tanda koma atau penulisan apalagi P diganti H apalagi itu pasti akan berakibat fatal yaitu error atau luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Ervin. Oke. Teman saya Pak itu teman saya. Oh, bukan saya ya. Ya. Baik anak-anak. Dari pembelajaran kita hari ini seperti yang dibilang Mbak Ervin tadi betul ya. Jadi untuk menulis program di bahasa pemrograman apapun, pakai editor apapun. Jadi intinya kita harus teliti, ya. Kita harus teliti, tidak boleh di bahasa pemrograman kita ketinggalan koma saja, maka program kita nggak akan bisa jalan anak-anak. Seperti itu ya. Baik. Untuk pertemuan minggu depan, nanti kita akan tetap belajar bahasa pemrograman ini, tetapi kita nanti akan belajar membuat program yang lebih kompleks seperti itu anak-anak ya. Atau mungkin Anda tanyakan dulu dari sini. Cukup Pak, sudah tahu, alhamdulillah. Cukup ya.
Baik, kalau sudah cukup, untuk bahan evaluasi, Pak Endi nanti akan menge-share tugas yang berkaitan dengan beberapa pertanyaan. Ada 10 soal, nanti saya kirim link daripada tugasnya melalui grup WA ya. Silakan nanti dikerjakan, bisa dikerjakan di rumah. Yang jelas, ketika kita minggu depan ketemu, tugas tersebut harus sudah selesai. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Baik, kalau sudah paham, silakan untuk menutup pelajaran, silakan ketuanya Mbak Eti dipimpin lagi untuk berdoa. Oh iya Pak. Dan marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim, Mbak. Ya, salim, Pak. Nggak usah salim, sudah pergi sana, sudah. Ayo dikomentari, observer. Monggo Pali. Monggo Pali. Oh iya, Bu Ervin. Iya, Bu Ervin belum, monggo Bu Ervin. Ya, untuk pembelajaran dari Pak Endi, alhamdulillah luar biasa. Sintaknya sudah urut, materinya juga lumayan. Anak-anak disuruh berpikir, akhirnya sebagian ya ada yang ngantuk, wajar ya seperti Pak Liat ngantuk, tapi kebanyakan sudah semangat ya. Terus untuk problemnya tadi sudah ada mengkaitkan pematiknya tadi apa Pak? Pematiknya. Tapi semuanya sudah berurutan dan alhamdulillah bagus Pak. Kaitan ke minggu depan juga. Terima kasih. Pak Ali ada komentar? Lihatnya mau berkomentar ini. Ngantuk wongi. Pak Ali ngantuk. Oh, ngapa? Soalnya di mute. Oh iya, sip. Baik, cukup Pak Hafid. Gantian yang lain. Oh, belum. Masih mood ya tadi? Masih mood ya? Wah. Oh, mau komentar? Cukup.